Lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadza ila yaumin nahdo. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Jember, Bapak Kiai Muhammad dan yang saya hormati dan saya banggakan juga teman-teman dari Balitbang Agama Semarang. Hadirin yang saya banggakan ya, sebelum kita diskusi tentang peran pesantren dan institusi pendidikan dalam penguatan moderasi beragama, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana kita hidup di pesantren. Moderasi beragama ini sebenarnya mungkin kurang familiar ya. Saya sepertinya berdiri saja ya biar nggak ngantuk. Ya, jadi istilah moderasi beragama mungkin di telinga para santri, di telinga para pelajar IPNU, IPPNU ini mungkin agak sedikit asing ya. Apa itu moderasi beragama? Padahal kalau di sekolahan, baik itu di MA, di SMA atau di SMK yang di bawah naungan pendidikan Islam dan pesantren itu sudah diajarkan. Jadi kalau misalkan di SMA atau SMK itu ada PAI, ada keaswajaan. Nah, keaswajaan itu kan bahasanya masih terlalu ke Arab-Araban gitu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh Kementerian Agama itu disederhanakan menjadi istilah moderasi beragama gitu. Nah, nanti kita akan mendiskusikan itu, moderasi beragama. Walaupun sebenarnya pesantren atau institusi pendidikan yang di bawah naungan pesantren itu sudah diajarkan tentang bagaimana moderasi beragama itu sendiri. Contoh misalkan bagi yang di yayasan pendidikan Islam dan pondok pesantren bintang 9 misalkan, kita tahu ada yang dari siswa umum, artinya tidak pernah mengenyam pondok tapi mengaji, artinya kalong. Ada yang dari pesantren di luar Yasmibis ya. Coba saya tanya, mana pesantren yang siswa yang dari pesantren di luar Yasmibis? Coba angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan, gak usah malu. Nah itu ada. Siapa lagi? Yang dari yang ngajinya tidak di Yasmibis, coba angkat tangan lagi. Gak ada ya? Tadi soalnya ada gitu. Oke, yang dari IPNU, IPPNU yang ngajinya selain di Yasmibis, coba angkat tangan. Ada ya? Nah, artinya apa Pak Kiai? Artinya apa? Kita sudah diajarkan tentang bagaimana kita dihadapkan pada saling menghargai, saling menghormati, walaupun beda kultur. Bahkan di sini mungkin ada yang dari Taman Sari ya, yang kulturnya di sana itu Madura gitu. Jadi di sini ditampung menjadi satu dari bahasa yang berbeda, bahasa Jawa, bahasa Madura. Ada yang dari pesantren yang berbeda, tidak hanya dari Yasmibis, tidak hanya dari pesantren Islam Bintang 9, tapi juga dari pesantren lain atau dari TPQ lain yang walaupun tidak nyantri tapi kalong, belajar di dunia di TPQ di pesantren dekat gitu. Jadi ketika mereka sekolah di sini, mereka disatukan dalam identitas yang berbeda. Nah, ini ternyata mereka akur. Tidak pernah saya melihat dari siswa itu mereka bertengkar hanya gara-gara menang-menangan pesantren. Saya dari Bintang 9, saya dari Rorotul Ulum, saya dari mana, dari Yapa.
saya dari arisan, saya dari anu, enggak. Ketika menjadi satu mungkin yang direbutkan mungkin, oh ini cowoknya saya gitu. Oh ini gebetan saya, mungkin itu yang menjadi rebutan, tapi tidak terdengar rebutan menang-menangan pesantren. Nah, ini secara tidak langsung sudah membentuk suatu konsep bagaimana moderasi beragama. Sederhananya, moderasi beragama yang dikonsepkan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, itu secara praktek itu sudah diterapkan oleh Yayasan Pendidikan Pesantren Bintang 9 atau di pesantren-pesantren yang lainnya. Oke, Mas barangkali bisa dibantu untuk ini. Nah, sekarang kita berangkat dari karakter bangsa Indonesia. Apapun agamanya ya, karakter bangsa Indonesia itu religius, alim. Ya, mereka alim dalam arti yang Islam, mereka yang lahir dari tradisi Jawa atau Madura, itu mereka walaupun tidak nyantri, itu mereka sudah berakhlakul karimah, sudah baik. Coba kalian lihat di kehidupan sekitar Anda, ya. Mereka walaupun tidak nyantri, atau bapak Anda yang tidak nyantri, tapi ketika berhadapan dengan orang tua, dengan mbahnya, mereka tetap santun. Itu apa? Artinya memang sudah ada karakter di situ. Ada karakter baik di pesantren atau tidak, bangsa Indonesia itu memiliki karakter spesifik, yaitu apa? Religius, berakhlakul karimah. Terus yang tak kalah penting adalah majemuk. Ya, tadi majemuk tidak hanya agamanya kalau di sini ya Islam. Tapi kalau kita lihat secara detail, Islamnya itu tidak hanya Islam NU. Ada yang Islam Muhammadiyah dan ada Islam yang lain. Di tempat saya itu samping tetangga saya itu pengurus Muhammadiyah. Jadi ketika kita mengundang acara tahlilan, mereka hadir. Walaupun mereka dengan gurau mengatakan, saya nggak ikut tahlilan ya, saya tahlil saja gitu. Padahal tahlilan itu adalah pekerjaannya. Ini apa namanya? Kan sarung. Kalau dipakai kan sarungan gitu. Nah, sama kayak tahlil. Tapi itu sesuatu yang sifatnya tidak perlu direbutkan ya, atau dibuat perdebatan yang tidak berhenti, yang tidak berakhir. Yang penting mereka ketika diundang tahlil mereka mau. Nah, ini wujud dari kemajemukan yang melahirkan 3 apa? Toleran, harmonis, dan damai. Nah, toleran, harmonis, dan damai itu dalam bahasa moderasi beragama itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad tadi, yang namanya tasamuh, wasatiyah, tawazun, dan lain sebagainya, yang nanti akan kita jelaskan karena oleh beliau tadi sudah dijelaskan. Saya mungkin menyederhanakan dan menegaskan saja. Seperti yang digambar ini ya, ini kan sebenarnya simple ya. Ada seorang muslim mau wudhu, tapi karena mungkin kesulitan akhirnya dibantu oleh manusia yang lain, tapi agamanya berbeda. Ini yang dalam konteks pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq dengan istilah apa? Ukhuwah basyariah, persaudaraan antar sesama manusia. Walaupun tanpa dikonsepkan oleh beliau, bangsa Indonesia itu sudah terbiasa seperti itu. Nah, lalu Pak, tapi lalu bagaimana dengan sekarang? Kok katanya banyak pertikaian atas nama agama? Nah, ini muncul ketika ada doktrin dari agama yang di luar bangsa Indonesia, ajaran yang dilahirkan dari di luar bangsa Indonesia masuk ke sini. Istilahnya transnasional. Ketika sudah ada aliran yang tidak lahir dari produk bangsa Indonesia, kalau kita kan berarti NU Muhammadiyah. Tapi kalau sudah ada ajaran keagamaan yang lahir dari luar bangsa Indonesia lalu masuk ke Indonesia, itu sudah mulai muncul bibit-bibit perpecahan. Contoh begini saja. Di sini ada yang orang tuanya petani. Kayaknya kebanyakan ya. Bertani apa? Padi ya. Padi. Misalkan ada orang Arab pakai jubah
mewajibkan orang tua Anda untuk menanam kurma. Kira-kira mau tidak? Kenapa nggak mau? Karena nggak cocok, gitu. Begitu juga dengan kalian. Anda mau berangkat haji, Anda mewajibkan syekh yang di sana, ayo tanam padi, ya nggak akan hidup, akan mati. Kenapa? Karena tidak cocok. Ya, sama dengan misalkan, makanya Anda harus bisa membedakan antara agama dengan pemikiran keagamaan. Ya, contoh misalkan gini, yang sangat ini ya, yang sangat sederhana. Ada hadis yang berbunyi gini, Akshu asyawariba wa'fu allahya. Ya, ini hadis Nabi nih, yang artinya akshu asyawariba. Nabi menganjurkan untuk akshu asyawarib, memotong kumis, wa'fu allahya, dan memelihara jenggot. Tapi anehnya banyak kiai NU yang nggak punya jenggot, malah memelihara kumis. Ya, dan ada salah satu, misalkan seperti makanya ini ya, ini dari bidang agama tidak ada jenggot, tapi berkumis. Ya, ada sedikit ya. Karena saya ya sedikit berjenggot, sedikit berkumis. Nah pertanyaannya, loh, katanya hadisnya kita diminta untuk melarang melarang memotong jenggot dan memotong kumis, tapi kenapa para kiai NU itu kenapa kok malah sebaliknya? Seharusnya kan menurut Kanjeng Nabi yang dipotong apa? Kumis, yang dipelihara jenggot. Kiai NU malah tidak, malah sebaliknya, yang dipotong adalah jenggot, yang dipelihara adalah kumis. Berarti kan kalau Anda tidak belajar agama dengan benar, seakan-akan Anda akan menyalahkan kiai. Makanya tidak jarang saya kemarin menemukan ada salah seorang santri NU pindah haluan ke kita sebut sebagai minhum, orang yang bukan NU, lalu mengkafir-kafirkan kiainya hanya gara-gara kiainya berkumis. Padahal kumisnya kiainya itu kumis aksesoris Pak Kiai. Biar terlihat maco di depan penyanyinya padahal. Tapi dianggap man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Pak Kiai saya kafir. Bayangkan. Padahal hadis itu memiliki konteks. Ya, apa konteksnya itu? Ketika hadis Nabi itu disampaikan, itu ketika Islam masih baru dikenal. Jadi Nabi Muhammad itu ketika menyampaikan itu kurang lebih seperti ini. Sekarang ini orang Yahudi sama Nasrani, mereka lebih senang memelihara kumis. Kita harus beda. Kenapa kita harus beda? Untuk membedakan antara kita dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau ada yang umat Islam yang menggunakan kumis waktu itu, berarti dia bukan Islam. Sehingga nanti kalau misalkan ada upacara, ada rapat, itu enak. Loh, ini kok menggunakan kumis, berarti ditanya, Muslim belum? Oh, bukan, ini khusus Muslim. Sama seperti anak Ibnu ini. Ya, kenapa menggunakan seragam Ibnu? Untuk membedakan mana yang Ibnu, mana yang bukan Ibnu. Nah, iya kan gitu. Nah, sama seperti yang di belakang. Oh, ini berarti mereka pasti anaknya Sidis, bukan dari anak Ibnu. Kenapa? Karena mereka berseragam sekolah, yaitu sekolah kalau tidak di MA, di SMA ataupun di SMK. Nah, itu sebenarnya hadis itu muncul itu karena itu. Ya, itu hadis instruktif yang isinya adalah biar mudah membedakan mana Islam, mana Yahudi, mana Nasrani. Itu dulu, karena Islam itu tidak boleh melawan budaya. Nah, sekarang budayanya beda. Lionel Messi itu seorang Kristen, itu punya jenggot, nggak punya kumis. Tahu Lionel Messi ya? Ya, siapa lagi? Sergio Ramos, ya pemain PSG, nggak punya kumis, punya jenggot. Pertanyaannya, apakah dia seorang Muslim? Bukan. Ya, yang paling parah lagi, yang kita kenal sebagai Isa Al-Masih atau Yesus, punya jenggot tapi nggak punya kumis. Apakah Yesus itu Muslim? Nah, bukan begitu konteksnya. Karena sekarang budayanya berbeda, kiai kita itu pintar melihat konteks agama itu. Oh,
Ternyata hadis itu tujuannya untuk membedakan mana muslim, mana non muslim. Karena sekarang sudah fusi, sudah nggak ada bedanya. Maka kiai-kiai NU itu kalau pakai jenggot ini kayaknya kurang maco. Makanya hanya pakai kumis gitu. Karena dulu orang-orang India itu ya lebih suka memelihara kumis, dan biasanya kita kan lebih suka nonton film India ya. Amir Khan, terus siapa lagi? Salman Khan, Anil Kapoor, itu mereka menggunakan kumis, mungkin ditiru akhirnya. Nah itu konteksnya, bisa dimengerti ya. Nah kalau nggak pernah ngaji seperti ini, bahaya. Apa bahayanya? Maka akan mengkafirkan tidak hanya temannya, tapi juga pak kiainya, dan itu berbahaya sekali. Nah itulah konteksnya moderasi beragama. Artinya apa? Moderat, berada di tengah-tengah, tidak cenderung kanan, tidak cenderung kiri. Apakah ada Pak yang cenderung kanan? Ada. Siapa contohnya? Contohnya yang kita sebut dengan Islamisme atau Wahabi. Kenapa dikatakan Islam keras? Karena tadi mereka beragama secara simbolis saja. Misalkan dengan, mohon maaf ya, celananya diangkat sampai begini. Memang ada hadisnya, tapi hadis itu tidak dimaknai secara mendalam. Kenapa? Karena mereka tidak mengajari, tidak belajar kitab kuning sebagaimana Anda semua. Padahal ada konteksnya itu. Hadisnya khuyala karena sombong. Pertanyaannya, kalau menggunakan sarung atau celana karena nggak sombong ya nggak apa-apa. Imam Abu Hanifah, tahu ya Imam Abu Hanifah ya? Pendiri apa? Madzhab apa? Hanafi. Itu menggunakan jubah yang sangat panjang sekali. Tapi beliau nggak sombong. Kenapa? Karena beliau orang yang punya. Beliau itu kalau dalam konteks yang ada di Jember itu kayak sentro. Jadi Imam Abu Hanifah itu selain seorang ulama, juga seorang pedagang kain. Pakai baju, menggunakan baju panjang melebihi mata kaki itu nggak apa-apa. Jadi ingat ya konteksnya ya. Celana itu diangkat karena konteks sombong itu yang nggak boleh. Kalau nggak sombong, ya nggak apa-apa. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana ketika misalkan menggunakan sarung diangkat, katanya mengikuti sunnah. Ketika misalkan sholat gini karena mengikuti sunnah, tapi sombong, artinya apa? Menyalahkan yang lain, ini yang nggak baik. Ini disebut tidak di tengah-tengah. Tapi apa? Condong ke kanan. Gitu. Ya. Nah, apakah ada juga yang condong ke kiri? Ada. Condong ke kiri itu biasanya diwakili oleh liberal, Syiah gitu. Kenapa? Karena begini. Kalian itu baca salawat nggak? Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalian itu ketika di rumah, saya husnudon, saya yakin kalian itu pasti tibaan, asrokolan. Karena kenapa? Karena ada di tengah-tengah. Tapi kalau teman-teman yang ada di kanan, mereka itu nggak mau asrokolan, nggak mau berjanjian. Bagi mereka itu adalah bid'ah. Dan itu katanya dibuat-buat. Barang siapa yang melaksanakan bid'ah, maka dia dianggap kafir, walaupun yang asrokolan itu bapaknya. Nah ini Islam garis kanan. Yang kiri ini juga sama saja. Apa yang kiri? Mereka cinta kepada Nabi, tapi kurang suka kepada sahabat Nabi. Nah kita kan satu, kita sholawatan, kita cinta ahlul bait, ya kan? Kita juga sholawatan, cinta ahlul bait. Gitu. Tapi yang lain, ada yang hanya cinta keluarga Nabi, tapi sahabat Nabi tidak disukai seperti Syiah. Mereka kalau ditanya bagaimana pendapat Anda tentang Abu Bakar, tentang Utsman, tentang Umar, mereka kurang apresiatif. Kalau kita kan tengah-tengah, jejak wasatiyah di tengah-tengah. Nah, next ya, Mas. Nah ini saya mengutip kata-katanya Gus Dur ya, yang bisa Anda jadikan sebagai pedoman dalam sehari-hari. Apa? Tidak boleh ada pembedaan kepada setiap warga negara Indonesia berdasarkan agama, bahasa ibu, kebudayaan dan ideologi. Alhamdulillah di Yaskibis ini Pak Kiai itu sudah mematuhi atau sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh quote dari Gus Dur. Karena tadi ada yang dari Madura. Saya yakin Pak Kiai walaupun ada yang dari Madura Taman Sari, mereka ketika berbicara pakai bahasa Indonesia, bahasa persatuan.
Karena bahaya kalau menggunakan bahasanya sendiri gitu. Karena saya ingat begini ya. Kemarin saya bertamu ke teman ya. Teman saya salah seorang kiai di Jember Selatan gitu. Dia seorang Jawa. Orang tuanya Madura. Nah, orang tuanya itu nggak bisa Jawa. Ingin mengatakan gini, saya mau beli gembok. Tapi karena nggak bisa bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Madura. Gitu. Bahasa Maduranya itu kalau disampaikan itu sangat lusuh, sangat saru bagi bahasa Jawa gitu. Tapi nggak perlu saya jangkaukan di sini ya. Gitu. Bayangkan, dan ngomongnya itu ke menantu perempuan. Ya. Bing, iya, bilangnya bing itu apa? Dok, campuran. Abah mau beli, mau beli itu, disensor aja gitu. Nah, kata-kata itu dalam bahasa Jawa itu jenis kelamin laki-laki, gitu. Bayangkan itu. Nah, makanya butuh yang namanya bahasa persatuan, gitu ya. Gitu. Nah, itu bahaya. Paham ya Mas ya? Bahaya. Jadi saya bing atau do ya, nah bilang ke menantu perempuan, saya mau beli ya biasa aja Pak Kiainya. Kenapa? Karena Pak Kiai tersebut itu menganggap gembok itu dalam bahasa Madura yang ternyata jenis kelamin laki-laki kalau Jawa. Ya gitu. Ini kan bahaya ini. Iya. Nah, makanya butuh yang namanya persatuan gitu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kepada Anda dampak dari ajaran yang datang dari luar Indonesia, ya seperti Wahabi itu. Wahabi, Syiah itu kan ajaran di luar bangsa Indonesia ya. Ketika lahir ke Indonesia, ketika datang ke Indonesia, maka ada banyak bencana. Apa salah satunya? Mungkin yang Anda bisa lihat itu. Misalkan mantan pejabat otorita Batam sebut bergabung ISIS karena desakan anak. Ya, misalkan juga Nur Dania menyesal telah yakinkan keluarganya ke Suriah. Anda pernah nggak mengajak orang tuanya, Pak, ayo Pak, daripada nganggur, jihad aja gitu. Ada yang kayak gini. Kalau ada nanti saya laporkan ke pembina yayasan gitu. Ya oke, selanjutnya ya, selanjutnya. Nah selanjutnya ini, datangi DPRD Sika, warga Magapanda tolak rencana pembangunan pondok pesantren. Ini karena faktor apa? Karena faktor tidak toleran. Terus ada lagi, wayang kulit bukan budaya dan ajaran umat Islam sehingga harus dibinasakan. Padahal kita itu menjadi Muslim itu karena apa? Karena wayang. Ya, karena konteks. Makanya Islam itu harus didamaikan, harus dikontekskan dengan budaya. Gitu. Nah, sekarang yang terbaru ya, yang terbaru. Anda menggunakan siwak nggak? Menggunakan siwak nggak? Mungkin ada yang menggunakan siwak, ada yang tidak. Tapi siwak itu klasik. Nabi memang mengajarkan siwak. Tapi sekarang ada yang modern. Siwak menggunakan pas lagi. Apakah itu dapat pahala? Dapat pahala juga itu. Karena itu siwak juga dalam konteks Indonesia. Betul ya? Oke. Ini yang paling parah ini, Pak. Ya, sebelum ini. Masjid ini tidak mensolatkan jenazah pendukung dan pembela penista agama. Bayangkan, padahal memandikan orang yang sudah meninggal itu kewajiban siapa? Umat Islam itu kewajiban dan menjadi hak orang yang sudah meninggal. Ini nggak boleh, hanya gara-gara apa? 5 tahunan, gara-gara beda pemilihan gubernur saja. Oke, selanjutnya. Nah ini, orang tua yang anaknya tak mau hormat bendera, itu iman kami. Ingat ya, ini nggak pakai kerudung, ini orang Kristen. Jadi yang nggak mau hormat bendera itu tidak hanya orang Islam garis keras, orang Kristen garis keras juga nggak mau. Gitu. Ini sengaja saya tampilkan yang versi ini karena nanti dianggap terlalu Islam gitu. Enggak. Ini yang Kristen juga ada.
nggak mau menghormat atau tidak mau mengikuti upacara. Karena apa? Karena katanya dianggap agamanya, keyakinannya. Kalau kalian, saya sangat yakin sekali, Anda kalau tidak ikut upacara karena malas aja. Tapi masih mending karena bukan karena keyakinan. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya ya. Nah ini kalau tadi contoh yang sifatnya itu intoleran, gara-gara memang nggak paham agama. Kalau ini enggak, gara-gara ustadznya saya salah belajar agama. Harusnya belajar di NU atau Muhammadiyah. Tapi karena di sini nggak ada bapaknya, di NU saja. Ini enggak. Belajarnya di apa? Di YouTube. Belajarnya di apa? Di Muhammad Al-Fuzan, Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka itu adalah orang Wahabi. Kan nggak masuk akal ya? Anda adalah seorang Muslim di Indonesia, belajar agama di Saudi. Ya boleh belajar agama di Saudi, tapi Anda harus membedakan mana yang murni agama, mana yang murni paham keagamaan. Agama dalam bahasa pesantren adalah syariah, paham keagamaan dalam bahasa kita, dalam bahasa pesantren adalah fikih. Maka kita harus mengikuti fikih Indonesia. Jangan fikih Arab. Contoh misalkan ya, Anda zakat menggunakan apa? Beras. Coba cari dalam Al-Quran versi terjemahan, ada nggak zakat menggunakan beras? Nggak ada. Kenapa? Karena itu adalah ekstraksi ulama Indonesia dalam bentuk fikih Indonesia. Karena kalau misalkan kita diwajibkan untuk membayar zakat dengan gandum, dengan kurma, berarti kita wajib zakat Pak Kiai, kan nggih? Kenapa? Loh, kita nggak nanam kurma, kita nggak nanam gandum. Padahal kewajiban itu adalah lil muslimin kafatan, untuk semua umat Islam. Bisa dipahami ya? Itulah pentingnya belajar teks dan konteks. Makanya sekarang, walaupun Anda sudah tahu hadisnya, seperti tadi Nabi melarang memotong Nabi melarang memotong jenggot dan mengharuskan untuk memotong kumis. Itu konteksnya adalah untuk membedakan mana muslim, mana non muslim. Terus bagaimana Pak dengan status hadis tersebut? Apakah tetap berlaku? Tetap berlaku, tapi harus disesuaikan dengan konteks bangsa Indonesia. Apa? Sekarang agar bisa membedakan antara muslim dengan non muslim. Ayo apa? Kalau dulu kan Nabi Muhammad, karena umat Kristen itu pakai kumis, kita berbeda, kita menggunakan jenggot. Kalau Ibnu, ayo biar beda, karena anak santri dari SPBS itu pakai putih abu-abu, kita menggunakan seragam kebesaran Ibnu. Kalau sekarang apa? Untuk membedakan mana muslim, mana non muslim, apa yang dipakai medianya? Apa? Songkok sekarang Ahok pakai songkok nasional. Kaji ada juga aktivis partai politik. Kalau mendekati 2024 mereka menggunakan songkok, menggunakan jubah, pakai sarung. Kan mereka Kristen. Berarti nggak tepat. Apa yang tepat? Ayo. Yang bisa nanti saya kasih buku. Sholat. Dan sholat itu kan privat, nggak bisa dilihat. Ayo siapa? Yang bisa saya kasih buku? Oke, saya jawab saja. Untuk bisa membedakan antara muslim dengan non muslim untuk konteks sekarang adalah KTP. Coba saya tanya, misalkan ya, misalkan moderator, Anda muslim apa tidak? Pasti menjawab muslimah. Mana buktinya? KTP saya muslim. Kalau misalkan Anda bertanya kepada Ahok, Anda mau pakai songkok? Apa agamanya ya? Saya Kristen kalau mau pakai songkok, mana buktinya? Ini adalah satu-satunya yang sah, yang bisa membedakan mana muslim, mana non muslim. Makanya sebelum saya nggak setuju ketika ada isu kalau agama itu dihapus, saya nggak setuju. Inilah istilahnya perpaduan antara agama dengan negara. Kalau agama dengan negara itu cocok, maka akan timbul
moderasi beragama yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut saya sendiri ya, Islam atau Muslim yang paling baik yang ada di Indonesia. Walaupun alirannya berbeda, walaupun sukunya berbeda, tapi kan nggak konflik. Walaupun konflik kan bukan konflik agama, ya karena faktor ekonomi, karena faktor ras. Madura dengan Dayak itu kan bukan faktor agama, tapi faktor itu. Tapi kalau faktor agama enggak. Beda dengan Afghanistan, mereka karena berbeda aliran. Oke, selanjutnya. Oh, belum. Ini saya kasih contohnya ini. Nah, Felix ini ya. Langsung terang-terangan saja. Gak usah diikuti, ya. Terang-terangan saja, gak usah diikuti. Anda boleh mendengar ucapannya, tapi yang sesuai dengan ajaran Anda. Ungdur ma kola, walatan durman kola. Ya, lihat apa yang dikatakan. Kalau cocok, ambil. Kalau nggak cocok, buang. Ya. Karena bahaya orang ini. Karena sering menyampaikan isu-isu keagamaan, sering berpidato, tapi menyusupkan khilafah, menyusupkan ajaran yang luar, ditaruh ke sini. Itu bahaya. Bahayanya adalah ketika ada pesantren yang tidak NU, mohon maaf, ada pesantren yang tidak NU. Coba lihat alumninya, mereka agak sedikit radikal. Kenapa? Karena mereka disusupi orang-orang model seperti ini. Tapi kalau di sini saya yakin pesantren atau pendidikan Islam yang dibawa Nahdlatul Ulama atau ala Nahdlatul Ulama ala Aswaja, saya yakin entah itu NU atau Muhammadiyah, mereka tidak akan tergerus oleh pemikiran yang disebut dengan transnasional. Bahasa sederhananya adalah pemikiran fikih luar negeri, bukan fikih dalam negeri. Yayasan Pendidikan dan Pesantren Islam Bintang 9. Ini saya perlu sampaikan, ini sebenarnya penyampaian ini harus kembali ke bank. Karena kalau ke pesantren ini sudah paham ini. Ya, hitoh yayasan kita yang pertama adalah keilmuan. Dan keilmuannya itu sudah moderasi beragama. Kenapa? Karena kita kurikulumnya aswaja. Ini sudah diajarkan aswaja enggak? Sudah ya. Nah, keaswajaan itu isinya apa? Yang telah disampaikan oleh pemateri dari awal. Cuma mungkin yang pemateri tadi menggunakan bahasa ilmiah. Secara sederhana, secara kurikulum itu sudah diterapkan oleh pesantren kami dan sudah dipelajari oleh santri dan siswa kami. Oke, selanjutnya keagamaan. Kita tahu sendiri ya tadi ya lalu waton gitu ya. Itu adalah pembangkit semangat kita untuk beragama tapi juga berindonesia. Karena banyak santri, siswa beragama tapi tidak berindonesia. Akhirnya apa? Tidak mau menghormat bendera karena dianggap menyekutukan Allah. Kan nggak masuk akal. Justru menurut saya orang yang melarang menghormat bendera berarti dia ingin menyekutukan Allah itu sendiri. Kalau kita itu membedakan kok. Kenapa kita perlu hormat? Karena kita membedakan antara menghormat Allah dengan menghormat bendera. Sekarang ada nggak ibadah kita yang menghormatnya gini kepada Allah? Kan enggak, soalnya Allah Akbar kan gitu. Kan tidak Allah Akbar kan gitu kan. Berarti kan berbeda. Kalau jelas berbeda, kenapa kok dilarang? Kan aneh. Ya kan? Oke, selanjutnya adalah kemasyarakatan. Kemasyarakatan itu diwujudkan dalam bentuk siswa atau santri. Dulu katanya di sini itu yang sekolah di sini tuh harus ngantri lah. Tapi karena dianggap terlalu tertutup, tidak ada keterbukaan atau ketermasyarakatan, maka sekarang dibuka. Artinya yang boleh sekolah di sini tidak hanya santri asbibis, tapi juga santri luar yang belum tergerak hatinya untuk mondok, atau dari pesantren-pesantren kecil yang tidak punya sekolah formal boleh mondok di sini. Gitu. Kalau di tempat lain ada yang tidak boleh, tapi kalau di sini kita terbuka. Jadi wujudnya adalah ketermasyarakatan, karena masyarakat yang ada di sekitar sini itu wajib dan menjadi kewajiban kita untuk membentengi mereka dari paham-paham yang radikal. Dengan cara apa? Dengan cara boleh masuk sini walaupun tidak ditempatkan di pesantren. Kalau tidak, maka bahaya. Karena
kanan kiri kita mohon maaf, kanan kiri itu Wahabi ada di sini, Syiah ada, liberal ada, abangan ada, semuanya ada di sini. Kalau kita tidak fasilitasi, maka kita dianggap tidak amanah. Oleh karena itu maka kita itu mengakomodir semua dengan tujuan mereka akan selamat dan akhirnya insya Allah menjadi warga Indonesia yang baik, dan ketika sudah di akhirat akan mendapatkan surga Allah. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Faiz, boleh kasih